Pertanian di Tiongkok memiliki sejarah yang dimulai ribuan tahun yang lalu, dengan bukti paling awal tentang budidaya dan domestikasi hewan, yang dapat ditelusuri hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu. Cekungan Sungai Kuning yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban Tiongkok, menyaksikan perkembangan pertanian padi dari periode awal, dari dinasti Han, Tang, Yuan dan Ming. Masing-masing dinasti meninggalkan jejak yang khas pada pertanian, misalnya selama periode dinasti Tang dan Song. Pengembangan sistem irigasi secara signifikan meningkatkan produksi padi. Sedangkan pada era Ming, pengembangan peralatan pertanian berkembang lebih baik. Rotasi tanaman dan penanaman tumpang sari telah diadopsi secara luas, meningkatkan efisiensi pertanian. Pergeseran ke pertanian modern di Tiongkok dimulai lebih agresif pada abad ke-20, khususnya setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Pemerintah baru menerapkan reformasi lahan, yang beralih dari lahan milik keluarga menjadi koperasi dan kemudian ke pertanian negara. Saat ini, pertanian Tiongkok terus bertahan dan berkembang di tengah globalisasi dan perubahan iklim, sehingga menjadi salah satu pengembang pertanian berteknologi tinggi terkemuka di dunia. Pengejaran tanpa henti terhadap solusi berkelanjutan untuk memerangi kesulitan merupakan bukti adaptasi dan inovasi Tiongkok yang berkelanjutan di sektor pertanian. Dalam video hari ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara para insinyur Tiongkok memajukan pertanian mereka ke tingkat yang baru, dengan menggunakan sistem pertanian canggih yang merupakan terobosan dalam bidang pertanian. Namun, pertama-tama saya harap Anda meluangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendukung kerja keras kami. Menjaga ketahanan pangan merupakan kesulitan yang besar, terutama ketika dihadapkan dengan kelangkaan sumber daya pertanian berkelanjutan. Tiongkok telah menerapkan model budidaya berbasis air di area seluas 347 hektar di salah satu gurun terbesar di dunia, yang menempati peringkat ke-8 dalam hal luas area. Adaptasi ini tidak hanya memungkinkan panen beras berkualitas tinggi, tetapi juga menguntungkan fiksasi pasir dan mengurangi erosi tanah. Teknologi ini juga memainkan peran penting dalam memerangi kemiskinan. Misalnya, di area ini terdapat lebih dari 10 pabrik besar yang terus beroperasi di area berpasir. Biaya produksi pabrik-pabrik ini sekitar Rp4.500.000, menghasilkan 450 kg beras berkualitas tinggi. Beras diperkirakan akan dijual seharga Rp67.500 per kilogram, yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dari kondisi alam yang sulit. Lebih jauh lagi, Tiongkok telah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dalam mengembangkan varietas baru dan meningkatkan metode pertanian di 18 zona pertanian. Prakarsa ini didukung oleh para ahli teknis dari berbagai negara dan telah dibawa ke Beijing, meletakkan fondasi penting dalam kampanye negara tersebut untuk memberantas kemiskinan melalui kombinasi pertanian maju dan kebijakan yang berfokus pada pembangunan. Tiongkok telah membuat kemajuan besar dalam memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan kehidupan petani pada tahun 2019. Pendapatan dari penjualan produk pertanian di Tiongkok mencapai Rp998 miliar, yang membantu sekitar 15.860 rumah tangga miskin dalam meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu metode yang berkontribusi pada pertumbuhan ini adalah pengembangan sayuran dan buah-buahan yang ditanam secara hidroponik menggunakan teknologi canggih. Secara khusus, sebuah perusahaan Tiongkok telah menerapkan teknologi pertanian baru ini di lahan seluas hampir 667 hektar. Perusahaan itu menghususkan diri dalam teknologi pertanian dan telah berhasil membudidayakan berbagai sayuran dan buah-buahan hidroponik, termasuk selada. Dengan menggunakan metode irigasi air murni dan proses pertumbuhan tanaman memakan waktu sekitar 30 hari. Saat ini, perusahaan memasok lebih dari 300 jenis buah-buahan dan sayuran. Di industri pertanian berteknologi tinggi, Tiongkok telah memperkenalkan varietas baru padi raksasa yang dapat tumbuh hingga setinggi 2,2 meter.
Varietas padi ini, yang dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pertanian Subtropis Tiongkok, diharapkan menghasilkan hingga 11,5 ton per hektar, 15 hingga 20% lebih tinggi dari varietas padi tradisional. Para insinyur Tiongkok juga memanfaatkan lahan penanaman padi dengan membudidayakan belut, katak dan ikan. Para peneliti Tiongkok telah membuat kemajuan besar dalam program penelitian yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, mengembangkan varietas padi baru yang dapat beradaptasi dengan kondisi pasang surut dan alkali. Eksperimen yang sedang berlangsung dilakukan pada 5 tingkat salinitas yang berbeda di tanah yang terkontaminasi alkali di seluruh negeri, yang bertujuan untuk menilai dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan varietas padi ini dalam kondisi yang sulit. Sejak 1986, para peneliti Tiongkok telah memulai proyek penting yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk pendirian bank benih laut skala besar. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pelestarian varietas padi, tetapi juga pada promosi inisiatif yang dapat mengangkat ide-ide kecil menjadi perubahan pertanian yang besar. Di wilayah Xinjiang yang kurang subur, dengan curah hujan tahunan kurang dari 250 mm, sebanyak 13,3 hektar tanah telah diubah untuk penanaman padi, dan diperkirakan 70.000 kg beras akan dipanen dari daerah ini. Para petani yakin bahwa upaya mereka akan memberikan kontribusi yang efektif terhadap penelitian dan pengelolaan sumber daya air yang langka di Tiongkok. Transisi dari pertanian tradisional ke produksi yang sepenuhnya mekanis, terutama di wilayah penghasil beras terbesar di Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi pertanian cerdas seperti Big Data, memantau dalam jarak jauh, dan pemetaan satelit. Penggunaan teknologi maju akan membuka jalan bagi masa depan pertanian cerdas yang sepenuhnya otomatis, yang dapat memastikan pasokan beras yang lebih melimpah bagi penduduk Tiongkok, di mana 60% mengandalkan beras sebagai sumber makanan utama mereka. Di seluruh dataran subur Sungai Kuning dan Sungai Yangtze, pertanian berkembang pesat, sementara daerah pegunungan tinggi dan gersang di sisi barat juga memiliki karakteristik uniknya sendiri. Tiongkok diuntungkan oleh iklim yang sangat bervariasi, mulai dari iklim sedang di utara hingga tropis di selatan, yang memfasilitasi beragam tanaman dan produk pertanian. Tiongkok adalah negara yang memiliki lahan pertanian terbesar kedua di dunia, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pasokan pangan dunia. Tiongkok Selatan adalah penghasil beras terbesar, sementara jagung dan gandum merupakan tanaman umum di utara. Selain itu, negara ini terkenal dengan pertanian kedelai, kentang, serta berbagai sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian Tiongkok telah mengalami transformasi, dari yang awalnya mengandalkan tenaga kerja manual menjadi mekanisasi dan otomatisasi yang ekstensif, sekaligus juga menggabungkan teknologi informasi ke dalam produksi, khususnya terobosan dalam bioteknologi, telah memungkinkan penelitian dan penciptaan varietas tanaman baru, dengan hasil yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap hama yang lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi produksi pertanian. Namun, sektor ini memiliki kendala terhadap perubahan iklim, termasuk perubahan pola hujan, cuaca ekstrim dan naiknya permukaan air laut. Masalah-masalah ini mempersulit pertanian, terutama di daerah yang bergantung pada air hujan. Untuk mengatasi kesulitan ini, pemerintah Tiongkok telah mengintensifkan upaya untuk membangun dan meningkatkan sistem irigasi, dan meningkatkan ketahanan ekosistem pertanian, yang bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan. Pertanian di Tiongkok tetap menjadi entitas yang kompleks dan memainkan peran yang sangat diperlukan, yang mencerminkan persimpangan elemen tradisional dan modern, serta integrasi alam dan teknologi. Pentingnya pertanian tidak hanya menjadi fondasi bagi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi negara, tetapi juga berdampak pada pasar pertanian dunia. Untuk memastikan ketahanan pangan dan mendorong pembangunan sektor ini, pemerintah Tiongkok telah menerapkan berbagai kebijakan reformasi lahan pertanian yang inovatif pada tahun 1950, yang membuka jalan bagi pembentukan koperasi pertanian dan pertanian yang dikelola negara.
Tonggak penting lainnya terjadi pada akhir tahun 1970 ketika kebijakan kontrak produksi diperkenalkan yang memungkinkan petani menyewa tanah dari negara untuk mengelola produk pertanian mereka sendiri yang berkontribusi pada pertumbuhan yang kuat dalam hasil pertanian. Kebijakan yang mendukung harga dan teknologi telah meningkatkan kehidupan petani dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi bagi petani untuk membeli pupuk, benih, mesin dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas tanaman baru yang tahan kekeringan dan hama dan penyakit. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat pedesaan. Contoh utamanya adalah program relaksasi lahan pertanian yang bertujuan untuk mengurangi erosi tanah dan polusi lingkungan. Dalam hal perdagangan, Tiongkok telah menyesuaikan kebijakannya untuk mendukung sektor pertanian dengan mengenakan tarif dan kuota impor pada produk pertanian tertentu, sekaligus mendorong perluasan ekspor melalui perjanjian perdagangan. Pengelolaan lahan juga menjadi titik fokus dalam kebijakan pertanian Tiongkok, dengan pengendalian penggunaan lahan dan pembatasan konversi lahan pertanian untuk penggunaan industri atau perkotaan. Pengurangan lahan subur telah menyebabkan pemerintah untuk mencari cara meningkatkan efisiensi penggunaan lahan melalui proyek renovasi dan peningkatan pengelolaan dalam kerangka globalisasi dan perubahan iklim, terus dipantau dan disesuaikan. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi produksi pertanian dalam negeri, tetapi juga berdampak pada pasar dunia, ketahanan pangan dan lingkungan. Pertanian Tiongkok tidak hanya penting bagi negara, tetapi juga berdampak besar pada ekonomi dunia dan ketahanan pangan. Memantau dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi sektor ini akan membantu kita memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang perubahan dan peluang di masa mendatang. Kita telah sampai pada akhir video hari ini. Jika Anda merasa informasi tentang pertanian di Tiongkok yang disajikan dalam video ini bermanfaat, silakan bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan dan membagikan video ini.